Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang permutasi dan kombinasi di Sabda Ilmu Channel. Langsung saja, setelah kita kemarin membahas peluang dan frekuensi harapan, kita akan melanjutkan ke permutasi dan kombinasi. Pengertian permutasi sendiri dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek ya. Jadi permutasi di sini yang paling penting itu adalah adanya urutan objek. Kemudian untuk pengertian kombinasi sendiri itu hampir sama, namun suatu pencacahan namun tidak memperhatikan urutan objek, jadi bebas ya, dan bisa berkebalikan seperti itu. Kemudian kita menuju ke rumus permutasi sendiri. Rumus permutasi yaitu n faktorial per n min r faktorial ya. Jadi p-nya ini kan permutasi, r itu objeknya, n itu objek yang ada. Jadi gambarannya itu kalau n ini yang semestanya ya, yang paling banyak, r ini yang untuk memilihnya, biasanya seperti itu, dia lebih sedikit. N itu banyak objek keseluruhan, r itu banyak objek yang diamati atau diberi perlakuan seperti itu. Sedangkan untuk kombinasi di sini hampir mirip, cuman perbedaannya ada r-nya lagi ya. Jadi n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial seperti itu. Itu pengertiannya masih sama. Kalau C ini kombinasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal permutasi. Langsung saja yang pertama. Perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun calon yang tersedia hanya sebanyak 9. Berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan? Nah, di sini hal yang penting yaitu adanya mengisi posisi yang berbeda ya. Posisi berbeda ini berarti kan tidak bisa berlaku berkebalikan. Misalnya posisi HRD dengan posisi divisi produksi itu kan tidak bisa berlaku berkebalikan ya, seperti itu. Sehingga ini harus menggunakan persamaan permutasi. Langsung saja, tinggal semestanya 9, objek yang diberi perlakuan yaitu 4 kan, karena membutuhkan 4 karyawan, sehingga 9 faktorial dibagi 9 kurangi 4 faktorial ketemu 3024. Yang banyak susunan karyawan yaitu 3024 cara. Oke, langsung kita menuju soal selanjutnya. Seorang ilmuwan ingin menyusun kata lab dari 8 huruf. Tentukan berapa banyak susunan 5 huruf yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Ini cukup mudah ya. Ilmuwan ingin menyusun 5 huruf dari 8 huruf. Karena huruf ini kan tidak berlaku kebalikan, karena setiap huruf itu kan menimbulkan suku kata yang berbeda-beda ya, jadi tidak berkebalikan, sehingga kita memakai permutasi di sini. Jadi langsung saja, ini yang kita di semestanya itu 8, kita memilih 5, jadi 8 faktorial diper 8 kurang 5 faktorial, ketemunya yaitu 6120 cara ya, dari huruf yang ada. Oke, selanjutnya kita akan menuju soal yang ketiga, yaitu jika ada 6 orang mengelilingi meja bundar, berapa banyak cara yang dilakukan untuk mendapatkan urutan duduk yang berbeda? Nah, di sini ada unik ya, karena dalam hal soal ini dilakukan penyusunan secara memutar dari 6 orang, sehingga dalam menyelesaikan soal ini kita menggunakan permutasi siklis ya. Mungkin di awal saya belum menjelaskan permutasi siklis, namun langsung kita ke contoh soal ini saja. Jadi cukup mudah ya permutasi siklis ini, tinggal banyaknya orang yang melingkari dikurangi 1 faktorial, sehingga 6 kurang 1 faktorial yaitu 120 cara atau 5 faktorial. Penyusunan yang bisa dilakukan oleh 6 orang yang memutar yang berbeda yaitu 120 susunan. Selanjutnya kita menuju soal yang keempat. Dalam suatu pemilihan pengurus kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika banyak siswa di kelas tersebut ada 15, berapa banyak susunan pengurus yang mungkin? Banyak kemungkinan siswa yang terpilih menjadi ketua adalah 15, karena ketua sudah dipilih, tersisa 14 siswa. Kemudian juga sekretaris dikurangi 1 menjadi 13. Itu cara yang secara manualnya ya, atau kalau kita ingin lebih cepat ya langsung saja seperti ini. Dari 15 faktorial 15 kurangi 3 faktorial, hingga ketemu 2730 cara. Kemudian yang kelima, dalam suatu pertemuan terdapat kursi yang disusun melingkar
Jika terdapat 7 kursi dan 7 orang dalam pertemuan tersebut, berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin? Ini kembali ke permutasi siklis ya di sini teman-teman. Jadi tinggal 7 kurangi 1 faktorial atau 6 faktorial sehingga ditemukan 720 cara. Selanjutnya kita menuju ke soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya ini berkaitan dengan kombinasi ya. Yang pertama, dari 4 bus terminal akan dipilih 2 bus yang berangkat ke Yogyakarta. Nah ini kan kalau kita bilang bus ini kan kita menggunakan kombinasi karena bebas. Berbeda lagi jika nanti busnya didefinisikan sendiri-sendiri, misalkan bus dari Kramat Jati, bus dari Jaya Langit, misalkan seperti itu. Nanti itu bisa menjadi hal yang berbeda menggunakan permutasi, karena di sini menggunakan hanya dikatakan bus saja sehingga kita menggunakan kombinasi. Nah sehingga kombinasi 4 dari 2 ketemunya yaitu 6 cara ya. Untuk soal nomor 2, Rudi pergi ke kamar untuk mengambil 3 jenis buku. Jika di kamar terdapat 6 buku, hitung banyak kombinasi 3 jenis buku yang mungkin dibawa oleh Rudi. Ini juga sangat mudah karena hanya jenis buku, kecuali nanti buku misalkan fisika, kimia, geografi. Nah misalkan seperti itu nanti case-nya akan menjadi permutasi. Kalau hanya buku saja, hal yang general itu kita menggunakan kombinasi. Di sini 6 dari kombinasi 6 faktorial dipar 3 faktorial 6 kurang 3 ketemunya yaitu 20 cara ya kombinasinya. Langsung saja kita menuju soal selanjutnya nomor 3. Pada suatu arisan yang dihadiri oleh 7 ibu, ke-7 ibu tersebut saling berjabat tangan satu sama lain. Banyak cara berjabat tangan yang terjadi atau banyak jabat tangan yang terjadi yaitu. Nah ini soal jabat tangan ini sering kali muncul ya dalam beberapa kali soal. Ternyata mengerjakannya sangat mudah ya. Ketika ada 7 orang tinggal kombinasi 7 dari 2 karena berjabat tangan kan antara 2 orang seperti itu. Nah ini tinggal 7 faktorial diper 2 faktorial 7 kurang 2 faktorial ketemunya 7 kali 6 bagi 2, di sini ketemunya 21 cara. Nah jadi kalau ada jabat tangan ini kita menggunakan kombinasi ya, bukan permutasi, karena jabat tangan itu berlaku berkebalikan juga. Soal nomor 4, pengurus RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Itu banyak cara memilih perwakilan dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, ini ada 2 case ya. Ada laki-laki dan perempuan. Langsung saja kita kerjakan. Jadi kalau ada 2, bahkan kalau 3 pun sama saja ya teman-teman. Caranya kita mendefinisikan dulu yang laki-laki. Jadi untuk cara memilihnya sendiri nanti memilih 5 dari 2 ya. 5 faktorial diper 2 faktorial 5 kurangi 2 faktorial ya. Sehingga di sini nanti ketemu 10 untuk laki-laki saja. Sedangkan untuk yang perempuannya sendiri nanti kan dari 3 orang dipilih 2 perempuan, sehingga nanti kombinasi 3 dan dari 2. Kombinasi 2 jadi 3 ya. 3 faktorial di per 2 faktorial 3 kurangi 2 faktorial. Jadi ketemu 3 di sini. Nah, nanti ketika misalkan ada 5 orang laki-laki perempuan dan juga misalkan lansia atau apa. Nah, nanti kita tinggal ditambahkan di sini saja. Cara memilih laki-laki teman-teman, nanti hasil akhirnya memilihnya yaitu tinggal dikali saja hasilnya ya. Kalau di sini tinggal dikali 10 dikali 3 sehingga ditemukan cara 30 cara ya. Nanti misalkan kalau ada 3 item juga bisa ya. Yang kelima, ia ingin membeli 6 jenis boneka di toko yang menjual 9 jenis boneka. Jika 2 jenis boneka tersebut pasti dibeli, berapa banyak kombinasi 6 boneka yang mungkin dibeli dia? Langsung saja, karena 2 jenis boneka sudah pasti dibeli, dia tinggal memilih sisanya. Dia ingin membeli 6, jadi dia tinggal membeli 4 lagi. Kemudian jumlah bonekanya pun dikurangi dong. Dari 9 boneka dikurangi 2 menjadi 7, sehingga 7 ini semestanya yang ingin dipilih di sini yaitu 4. Karena dia sudah membeli 2. Nah seperti ini ya. 7 faktorial diper 4 faktorial 7 kurangi 4 faktorial atau menjadi 4 faktorial kali 3 faktorial di sini. Nah ini tinggal coret-coret saja seperti biasalah perhitungan matematika sederhana ya. Nanti ditemukan kombinasi 6 boneka yang mungkin dibeli dia itu adalah 35 cara. Soal nomor 6, Linda akan mengambil 2 teko dan 2 mangkok dari
dari lemari dapur yang menyimpan 6 teko dan 4 mangkok. Ini case-nya sama seperti tadi ya, yang laki-laki dan perempuan. Berapa banyak cara Linda bisa mengambil teko dan mangkok? Langsung saja, cara memilih teko, kombinasi 2 dari 6 faktorial, ketemu 15, banyak cara memilih mangkok, 4 faktorial, 4 kombinasi ya, kombinasi 3 dari 4, ketemunya adalah 4 cara. Tinggal dikalikan hasilnya dari teko dan mangkok, ketemu 60 cara ya di sini. Oke, kita menuju soal yang terakhir sepertinya, ini soal nomor 7. Ini sudah cukup kompleks. Sebuah kelas akan memilih 4 putra dan 5 putri untuk menjadikan paduan suara. Jumlah di kelas tersebut adalah 20. Jika 9 orang adalah putra, berapa banyak cara memilih paduan suara kelas tersebut? Nah, untuk case seperti ini, yang penting itu kita harus menentukan dulu putra dan putrinya berapa. Setelah ketemu jumlah putra dan putri, kita langsung saja memilih 4 putra dari 9 dan kita memilih 5 dari 11 putri ya. Nah, banyaknya cara tinggal kita kalikan seperti biasa. Sehingga kombinasi di sini. Sehingga di sini adalah banyak cara putra dan bahasa putri di sini ya. Ketemu atau kita bisa menyelesaikan satu-satu atau 2 sekaligus. Ketemunya yaitu 58.000 cara ya. Karena orangnya juga cukup banyak sehingga mempengaruhi dari nilai caranya sendiri. Oh, mohon maaf, masih ada satu soal lagi. Soal yang ke-8, dalam satu pesta ada 10 orang yang hadir. Berapa banyak cara berjabat tangan ya? Nah, ini juga seperti tadi, ini cukup mudah, tinggal 10 dari 2 atau 10 faktorial diper 2 faktorial dikali 10 kurangi 2 faktorial, ketemu yaitu 45 jabat tangan. Dan mungkin ini soal yang terakhir, teman-teman. Kita akan menuju ke kesimpulan dari permutasi dan kombinasi di sini. Ya, jadi untuk permutasi sendiri dapat diartikan suatu objek urutan dengan memperhatikan urutan objek ya. Kalau permutasi sendiri ya, kalau aturan pencacahan dengan memperhatikan urutan. Sedangkan untuk kombinasi sendiri tidak memperhatikan urutan atau objeknya. Nah, perbedaan permutasi dan kombinasi sendiri, urutan objek saja sebenarnya secara umum. Nah, rumus permutasi seperti kita ketahui, rumus permutasi siklis juga kita ketahui. Kemudian juga rumus untuk kombinasi juga sangat mudah ya, hanya perbedaan pada R-nya saja di sini. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini, permutasi itu menyangkut hal-hal yang bersifat khusus ya. Permutasi ini khusus. Kayak tadi misalkan yang soal yang paling sering itu bendahara, ketua, sekretaris. Sedangkan untuk kombinasi di sini dia lebih fleksibel ya soalnya ini ya. Lebih seperti berjabat tangan yang tidak memperhatikan urutan. Berjabat tangan, kemudian ada juga tadi menentukan banyak buah. Seperti itu secara umum, banyak bis. Nah, kalau yang khusus ini misalkan angka, huruf, urutan angka, urutan huruf, nah ini yang memiliki simbol yang berbeda, nggak bisa dibalik. Nah, itu bisa masuk ke dalam permutasi ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya video dari kami tentang permutasi dan kombinasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.